pagi Ibu dosen. Apakah Ibu memiliki waktu untuk konsultasi mengenai penulisan bab pendahuluan penelitian kami? Selamat pagi juga. Tentu saya memiliki waktu untuk membantu. Silakan jelaskan permasalahan atau pertanyaan yang ingin dibahas. Kami ingin meminta masukan dari Ibu terkait kelengkapan latar belakang penelitian. Apakah ada data penting atau tren konsumsi yang sebaiknya kami sertakan dalam bab 1 pendahuluan? Sebagai langkah awal, pastikan latar belakang penelitian mencakup informasi tentang tren konsumsi di Indomaret secara umum, serta perubahan perilaku konsumen dalam beberapa waktu terakhir. Anda juga dapat melampirkan data statistik atau hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Kami juga ingin meminta saran dari Ibu mengenai penyusunan rumusan masalah yang lebih spesifik. Apakah rumusan masalah saat ini sudah cukup mendalam dan mengarah pada hasil yang diharapkan? Untuk merumuskan masalah secara lebih spesifik, analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam memilih berbelanja di Indomaret dapat membantu. Pastikan rumusan masalah mencakup aspek-aspek yang akan diinvestigasi dalam penelitian, seperti harga, kualitas produk, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan konsumen. Saya ingin meminta saran kepada Ibu terkait penentuan tujuan penelitian yang realistis dan terukur. Apakah tujuan yang telah kami rumuskan sudah mencakup aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam penelitian? Tujuan penelitian haruslah spesifik dan terukur. Pastikan tujuan penelitian mencakup analisis hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi konsumen di Indomaret dengan keputusan berbelanja mereka. Anda juga dapat memasukkan tujuan lain, seperti menganalisis preferensi konsumen atau mengidentifikasi peluang pemasaran bagi Indomaret. Mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari Ibu mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari Ibu mengenai cara menyajikan manfaat penelitian ini secara lebih terarah dan meyakinkan bagi pembaca? Manfaat penelitian haruslah disajikan dengan jelas. Jelaskan bagaimana penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen di Indomaret. Diskusikan juga bagaimana penelitian itu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi Indomaret. Baik, terima kasih Ibu atas sarannya dan masukannya yang diberikan Ibu. Kami akan mencatat semua masukan yang telah diberikan Ibu. Terima kasih banyak atas bantuan dan arahannya. Sama-sama, jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ingin menjadwalkan konsultasi tambahan. Semoga sukses dalam penulisan bab 1 pendahuluannya. Penelitian kalian. Kami akan menjadwalkan konsultasi tambahan jika dibutuhkan. Terima kasih banyak Ibu. Silakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam konsultasi selanjutnya. Selamat pagi Ibu, setelah kami menyelesaikan bab 1 pendahuluan, kami sekarang ingin melanjutkan dengan penulisan tinjauan pustaka. Apakah ada panduan atau saran yang dapat Ibu berikan kepada kami dalam penyusunan tinjauan pustaka yang baik? Selamat pagi juga. Tentu, saya dapat memberikan panduan dalam menyusun tinjauan pustaka. Pertama, pastikan untuk mencari sumber-sumber yang relevan dan terkini dalam bidang penelitian kalian. Baca dan pahami dengan baik isi dari masing sumber tersebut. Kemudian, identifikasi dan kaitkan temuan atau kontribusi penting dari setiap sumber dengan topik penelitian kalian. Selanjutnya, susun tinjauan pustaka secara logis dan sistematis dengan mengatur subbab berdasarkan tema
atau konsep yang saling terkait. Terima kasih atas panduan singkatnya. Terima kasih atas panduan singkatnya. Apakah ada saran yang dapat Ibu berikan dalam menulis paragraf atau kalimat ini dari tinjauan pustaka? Tentu saat menulis paragraf atau kalimat isi dari tinjauan pustaka, pastikan untuk menggunakan bahasa sendiri dan menghindari plagiasi. Jelaskan dengan jelas kontribusi atau temuan yang diberikan oleh setiap sumber yang kalian gunakan. Terakhir, pastikan juga untuk memberikan penjelasan singkat mengenai kesamaan atau perbedaan temuan dari sumber-sumber yang berbeda. Bagaimana cara menyusun referensi yang digunakan dalam tinjauan pustaka? Apakah ada format atau pedoman yang disarankan? Untuk menyusun referensi dalam tinjauan pustaka, saya sarankan menggunakan format yang disesuaikan dengan aturan penulisan yang ditetapkan oleh institusi atau jurnal yang kalian rujuk. Biasanya format apa atau Harvard Style sering digunakan dalam penulisan ilmiah. Pastikan juga untuk menyertakan semua sumber yang kalian gunakan dalam daftar referensi di akhir tinjauan pustaka. Apakah ada metode atau strategi tertentu yang dapat kami gunakan untuk mencari sumber-sumber yang relevan dalam tinjauan pustaka? Ada beberapa metode yang dapat kalian gunakan. Pertama, gunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, atau database jurnal yang relevan untuk mencari artikel atau publikasi terkini. Kedua, periksa juga referensi dari artikel-artikel relevan yang kalian temukan. Ketiga, memanfaatkan juga sumber-sumber lain seperti buku, laporan penelitian, atau dokumen-dokumen online yang relevan dengan topik kalian. Apakah ada jumlah minimum atau maksimum sumber yang sebaiknya kami gunakan dalam tinjauan pustaka? Secara umum, jumlah sumber yang digunakan dalam tinjauan pustaka tidaklah ditentukan secara ketat. Yang penting adalah kualitas dan relevansi dari sumber-sumber tersebut. Sebaiknya kalian menggunakan sumber-sumber yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung argumen atau pemahaman kalian terkait topik penelitian. Jadi lebih fokus pada kualitas daripada jumlah sumber yang digunakan. Baik, terima kasih banyak atas panduan dan saran yang diberikan Ibu kepada kami. Kami akan menerapkan dalam penulisan tinjauan pustaka ini. Sama-sama, jika kalian mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan selama penulisan tinjauan pustaka, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses dalam proses penelitian dan penulisan kalian. Kami pasti akan menghubungi Ibu jika kami membutuhkan bantuan tambahan. Terima kasih banyak, Ibu. Baiklah, saya siap membantu kalian. Jika ada pertanyaan atau bantuan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa dalam konsultasi berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya yang diberikan Ibu. Adakah saran lain? Ibu ingin berikan terkait dengan struktur atau alur penulisan bab 1 pendahuluan. Penting untuk mengikuti struktur umum bab 1 pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang penelitian yang secara jelas memperkenalkan topik dan kebutuhan penelitian selanjutnya. Rumuskan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian secara sistematis. Pastikan transisi antara paragraf-paragrafnya lancar dan digunakan referensi yang relevan untuk mendukung